Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, salam ngarit. Bertemu lagi di channel Sapi Jeki. Pada kesempatan hari ini kami ingin berbagi tips atau kiat-kiat bagaimana cara memelihara sapi pedetan yang baru saja disapih, kisaran umur 3-4 bulan. Bagaimana cara merawatnya, kiat-kiatnya, serta apa yang harus diperhatikan dalam memelihara pedetan sapi agar kualitasnya bisa menjadi sapi yang baik serta berkualitas tinggi. Ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe serta like dan komen agar kami dalam membuat konten semakin semangat dan channel ini semakin berkembang. Saja kita bertanya, bagaimana kiat-kiat dalam memelihara sapi sapehan atau sapi pedet umur kisaran 3-4 bulan itu bagaimana cara merawat serta apa yang perlu diperhatikan dalam memelihara pedetan sapi. Oke. Terutama kalau masih umur 4-5 bulan itu baru saja bisa dari induknya. Itu yang penting perawatan minum itu harus yang rutin, tidak harus satu hari itu berapa kali, 2 kali atau pokoknya tiap jam itu harus diperhatikan minumnya itu uyah sama gula jawa, gula merah, itu yang penting ya. Terus kedua, jangan sampai sapi itu terlalu terlalu seenaknya untuk memberi makan. Jadi makanan itu harus, kalau sapinya masih mau makan ya dikasih aja. Yang penting jangan sampai 1 hari sampai di jam. Ada yang 1 hari cuma 2 kali pagi sore. Itu jangan sampai. Kalau sapi baru lepas dari induknya itu pertama minum, kedua makanan itu harus terjamin. Kalau ingin cepat berkembangnya itu pesat, jangan sampai lepas dari minumnya itu perlu diperhatikan. Penting minumnya itu per jam itu kalau bisa harus dikasih. Minumnya itu hanya 1 cegukang atau mungkin berapa, tapi harus itu, soalnya masih butuh minum. Kalau ikut induknya kan berapa menit, tidak sampai setengah jam, berapa menit mesti minta minum, mesti nusu sama induknya. Nah itu yang penting, jangan sampai kalau nanti telat minum, sudah lepas dari induknya mesti sakit, panas mesti. Jadi perkembangannya tidak bisa baik perkembangannya. Jadi namanya orang Jawa mengatakan kuntet itu. Jadi kurang cepet gitu. Berarti untuk gula Jawa serta garamnya itu sebagai campuran airnya untuk menggantikan kebutuhan susu, walaupun sapinya sendiri sebenarnya juga sudah bisa untuk disapeh, tapi maksimalnya harus tetap ada cairan pengganti susu seperti punya induknya. Tidak bisa seperti pemberian air minum pada sapi dewasa. Untuk pakannya sendiri, rumputnya harus bisa disamakan dengan sapi yang sudah besar atau harus rumput yang lebih muda? Ya itu tergantung sapinya. Kadang-kadang kalau terlalu muda ya itu takutnya buang air besarnya agak lembek, jadi ya sedang. Tapi kalau misalnya makanya sudah seperti sapi dewasa ya malah seneng, itu justru malah seneng. Jadi yang penting itu jangan sampai telat ngasih minum. Yang penting itu. Berarti kuncinya masih di pemberian air minum. Terus
Untuk memulai memberi komborannya sendiri, caranya bagaimana, terus dimulainya sejak kapan kalau untuk pedet sapihan seperti ini? Kalau ngasih komboran itu cuma ya melatih aja sedikit-sedikit, kadang sedikit aja, kadang cuma hembus-hembus, belum seperti sapi yang umur 1 tahun gitu. Jadi kalau masih muda sekali, masih baru lepas dari induknya itu, kalau caranya ngombor itu mesti dilatih dulu, tidak seperti sapi yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa, wah, ya udah enggak bisa dibicarakan, kalau sudah biasa kulino itu. Tapi kalau dewasa pun enggak kulino ya itu, kadang-kadang dulunya itu yang mengelola pertama itu seperti apa, seolah-olah itu ya itu. Kalau kadang-kadang kan enggak fokus, ya itu satunya jadi enggak ada perhatian. Kalau memang ingin sapinya itu berkembang lebih baik, gemuk, bagus, ya harus perhatian dengan sapi itu, kebersihan lingkungan, sering-sering diguyang, sering-sering sapi itu ya dipegang, itu punggungnya sering penuh perhatian lah kalau sapi itu. Jadi seperti itu ya. Jadi fokusnya di pemberian minum, karena sapi dengan umur sapihan itu masih memerlukan susu dari induknya. Tapi kadang untuk para petani di dusun atau di desa itu umur 3 sampai 4 bulan itu sudah disapih agar induknya bisa di breeding lagi, agar bisa mengandung lagi ya. Seperti itu. Untuk pakan bisa menyesuaikan tergantung sapinya sendiri maunya seperti apa, mau yang rumput muda atau rumput yang lebih tua, nanti bisa menyesuaikan seperti kemauan si sapinya sendiri. Untuk pemberian konsentrat, nah itu nanti kita tinggal rajin-rajin saja melatih si sapi. Kalau sudah mau nanti juga pasti akan lahap sendiri seperti sapi-sapi yang sudah berumur. Nah, terus bagaimana toh cara memilih pedetan sapi yang baik itu yang seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa sapi yang memiliki pedet yang memiliki kualitas bagus itu seperti apa? Ya, terutama kalau masih pedetan ingin menjadi sapi yang unggulan itu, terutama ya harus bodinya itu kalau bisa panjang, kakinya yang besar-besar, terus sirahnya, mulutnya itu harus yang besar, yang sirahnya yang besar, kakinya yang besar-besar, nah itu panjang. Nah itu yang kalau yang jadi sapi nantinya jadi sapi unggulan, kalau bisa tapi ya itu dengan cara untuk mengelola itu harus betul-betul konsentrasi. Walaupun pedetannya itu calon unggulan, tapi kalau cara mengelola itu enggak, cara penuh kasih sayang ya sama saja itu. Gitu. Oke, jadi fokusnya bagi para teman-teman peternak-peternak yang ingin mengawali bagaimana memelihara sapi, kuncinya memilih pedetan atau bibitan sapi yang baik itu yang bodinya juga panjang, kakinya juga besar-besar agar bisa menopang bobot yang berat, juga kepalanya juga harus besar, mulutnya juga harus besar. Jadi nanti bisa menjadi sapi dengan kualitas yang bagus. Mungkin itu saja tips dari kita bagaimana cara merawat sapi pedetan agar menjadi sapi dengan kualitas yang baik. Kuncinya juga salah satunya juga kasih sayang serta konsisten dalam memelihara sapi. Karena kalau tidak konsisten, bibit sebagus apapun nanti bisa malah menjadi sapi yang tidak bagus karena keteledoran kita sendiri.
Itu saja video pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam ngarit, salam peternak sapi Indonesia. Terima kasih sudah melihat video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Sapi Jeki. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.